Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam. Ya, Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nah kali ini kita akan apa? Membahas tentang install web ya, web mesinnya. Nah, sebelum Oke. ke sebelum ke web, saya nih di Kali Linux itu sebenarnya udah ada tahapan-tahapan hacking ya. Nah, ini udah dikasih tahu nih. Ya. Pertama, information gathering, cari informasi sebanyak-banyaknya tentang target. Jadi misalkan kita ingin menjadi seorang, ya anggap aja kita maling gitu kan, tapi maling yang beretika. Kita pertama kan tetapin dulu ke targetnya. Nah, target itu kita cari Ya. Food. informasinya apa aja sih gitu, dari rumahnya, tipe pintunya ukuran berapa, pagernya gitu kan. Nah, ini semuanya di Ya. information gathering ya. Terus kedua, Jadi. Oh. ya ada yang mau ditanyain? Jadi ini kayak footprintnya gitu tuh bang. Kayak apa maksudnya? Footprint. Footprint. Ya benar, itu jejak kaki. Ya. Ya, kebanyakan sih seperti itu ya. Nah, habis itu baru cek kerentanannya, ada nggak kerentanannya gitu. Nah, bisa pakai ini, bisa pakai ini. Nah, baru kita exploit. Ya, exploit itu banyak macamnya. Exploit itu eh nah kan dicari dari sini, dari vulnerability analysis tuh kita nyari Lah. ada nggak nih lobangnya gitu kan. Oh, kalau udah ada bisa nggak kita exploit. Nah, Ya. ini tujuannya exploit. Nah, target selanjutnya itu setelah exploit, nah kita baru bikin namanya report. Nah, reportnya itu saya sih lebih menyaranin di ntar pas selanjutnya saya kirim ini ya, filenya, cara bagaimana nge-report laporan ke apa ke pengelola websitenya ya yang Websitenya. nah sebenarnya udah diinin ya. Ya. Nah, di sini kita selanjutnya install mesin. Berarti diimpor dulu ya bang. Ke kali. Nah, kalau misalkan web base itu diimport di ininya sama kayak kemarin di Windows, di SAMPP. Nah, kita ini dulu ya. Jadi di tiap komputer itu ada namanya local server ya, local server. Jadi kan emang server itu sebenarnya komputer yang melayani tugas tertentu, itu namanya server. Nah, Ya. PC kita bisa dijadiin server juga. Nah, makanya ada namanya localhost. Nah, aplikasinya itu ada SAMPP. Nah, SAMPP itu sesuai dengan namanya. X itu berarti cross, lintas inian. Lintas, dia bisa di Windows, bisa di Linux, bisa di Mac gitu. Ini kalau SAMPP. Kalau khusus Linux ada namanya LMPP. Tuh, namanya
Linux, Apache, ini isinya ya. Apache, MySQL, PHP MyAdmin. Tuh. Nah, kita harus install LAMPP server XAMPP-nya dulu gitu. Terserah mau Jadi ini kayak apa. Jadi SMPP ini kayak semacam nggak perlu import lagi dalam Kali Linux kan tuh bang, langsung aja gitu tuh. Enggak, web based dia SAMPP itu. SAMPP itu yaitu server. Jadi kayak portnya gitu. Bukan. Nih, jadi kalau kita mau bikin sebuah website ya, kita bikin Ya. website. Nah, itu websitenya itu taruh di localhost. Localhost. htdoc yang kayak Web kemarin. Oh ya. Nah, itu semuanya. Kan di sekarang kan ada yang langsung satu bundel tuh. Ya. Website yang satu bundel. Nah, itu taruh di htdoc. Habis itu baru kita jalanin XAMPP servernya gitu. Nah, kalau kita mau hosting, kita nggak perlu XAMPP gitu. Nah, enaknya pakai mesin itu, kita nggak perlu lagi ngutak-ngatik apa VM. database-nya atau apanya, semuanya udah ada, udah jadi satu gitu. Tinggal dijalanin aja. Oke bang. Terus itu apa lagi ya? Oh ya nih, langsung aja ya. Ya. Pertama buka VirtualBox-nya, kemudian nah ini kita import mesinnya. Oh ini harus nggak ada. Saya lupa naruhnya. Di webnya itu setelah diekstrak lalu diinstal habis berapa giga bang? Ya kalau di setting 1 giga ya 1 giga. Tapi kalau misalkan web based ya cuma seperti itu. Di internet ada kok itu cara install biweb langsung ke Kali Linux. Lebih enak seperti itu sih kalau itu. Makanya saya dulu ya, saya nyari ininya dulu. Boxnya. Oke bang. Oh. Progress.
Nah, ini belum di ekstrak. Nah, ini baru saya ekstrak. Langsung kebaca tuh. Di sini 1,29 GB. Ya. Iya, sebelumnya Putra SMA. Kenapa minat ke inian? Ya. Hiking? Karena saudara saya kerja di hal seperti itu dan saya tertarik. Oh, saudara. Kalau kakaknya? Itu maksudnya itu. Oh, kakak. Oh, iya ya. Kemarin habis ikut lomba yang diadakan TNI AD loh, Bang. Oh, siapa? Kamu apa? Kakak. Saudara, kakak. Oh. Jadi urutannya kalau misalkan mau pen testing itu seperti tadi, Bang. Iya. Terus saya cari lagi inian ya. Ya. Itu manggilnya aplikasi gimana, Bang? Kalau diklik itu malah bukanya terminal ya? Oh ya, kita mulai dulu dari dasarnya dulu ya. Ya. Nah, ini terminal. Nah, di Kali Linux ini yang sekarang ini dibandingkan yang dulu Ya. udah lebih enak sekarang. Udah GUI-nya udah bisa. Sebenarnya sih kita nggak perlu pakai terminal, udah bisa sih di sini langsung all application. Tinggal klik, ntar ada muncul, klik muncul gitu. All application, pilih apa? Di sini ini semua aplikasi muncul. Nah, contoh kita pengen ngecek di Linux kita ada wifi enggak? Ya itu kita ketik aja wi. Nah, tuh. Jadi cara ininya ketik dulu wi berapa kata, Ya. habis itu tekan tab, tombol tab ya. Nah, ada Ya, muncul Bang. wifi, nah gitu. Oh, ada wifi gitu. Sama juga komen yang lain. Misalkan if kan dia langsung nih if config nih. Nah, if Ya. config kan ada kelanjutannya. Ini boleh kita lanjut. Ini kita Ya. full lanjutin boleh if config. Kalau kalau benar hijau, kalau salah warna merah atau biru. Nah, ini biru hijau ini ya. Nah, kan ada kelanjutannya nih if config apa. Nah, kita pencet tab lagi. Nah, ada dua, if config hetero atau LO. Ya udah, dia otomatis ngisi. Kita ketik ET, langsung tab lagi. Nah, dia langsung isi otomatis gitu.
Oke, Bang. Nah, itu ya kalau nyari itu. Itu salah satu tekniknya. Nah, terus pertama kali install kan ya kalau kita langsung download, langsung install itu kan udah otomatis yang terbaru. Tapi kalau kita download terus installnya kapan downloadnya udah baru diinstalnya kapan-kapan tuh misalkan sebulan kemudian gitu. Nah, itu bisa jadi ada pembaruan. Nah, pakai namanya apt. Nah, kita apt ada banyak juga, ada apt chat, apt get. Nah, kita pakai apt get. Nah, mau apa nih, update apa upgrade? Nah, di sini udah ada update. Jadi dia ini dia ngambil dua kata dari depan. Kalau misalkan sama, kan kita cuma ngetik U, terus langsung update sama upgrade keluar gitu. Biar nggak upgrade nggak keluar, ya udah langsung Itu nggak perlu tambahan apa? tambahan sudo nggak perlu ya, Bang? Nah, ntar kita lihat. Itu tergantung apa ya? Kita buatnya apa di pengaturan awalnya. Apakah kita udah langsung root akun super user atau kita ini. Nah, ini kan permission denied ya kan? Nih, ada permission denied, berarti kita nggak boleh pakai sudo. Sudo boleh, disingkat su boleh. Tuh, sudo. Gitu. Kalau komen base itu sama nggak, Bang? Ya ini comment base seperti ini. Base. Oh. Banyak comment base itu base itu kan dasar, komen dasar itu seperti itu. Nah, ntar ada lagi untuk membuat ini yang dasar-dasar dulu ya. apt-get update sudo Nah, kalau kita pilih apd, kita males ngetik belakangnya, dia langsung update. Tapi kalau kita cuma nah dia langsung ada dua nih, apa yang mana nih yang dipilih? Update apa upgrade gitu. Udah paham sampai sini? Iya. Paham, Bang. Nah, karena tadi awalnya pakai password ya depannya, ini harus masukin password lagi. Makanya jangan sampai lupa passwordnya. Ya. Nah, lanjut aja kita ini. Bisa new tab, bisa new folder ya. New terminal. Nah, ini ada namanya editor. Mengedit ya. Di Linux biasanya ada nggak ada editor livepadnya nggak ada berarti. Terus apa lagi, nano. Nano. Nah, nano ada nih. Nano ada. Itu nano. Kalau saya lebih suka Vim.
film. Nah ya, jadi kalau misalkan film. Nah ini cara ini apa kayak gini harus dicatat. Saya apa nggak rapi catat begini, terkadang lupa harus googling lagi gitu. Nah kalau kita Kalau sebagai saya jadikan satu. iya bagusnya gitu. Kalau saya lagi apa belum sempat buat jadiin satunya itu. Nah nih, Tadi nano untuk apa, Bang? nah sama juga nano sama film cuma beda ini doang, beda pengembang. Sama. Ini bentuknya nano kayak Kegunaannya, kenapa? kegunaannya nano. Buat ngedit inian, membuat file nano nih, jadi nano terus film sama kayak notepad di Windows. Oh, Ya, paham? paham. Ya. Nah, Berarti sama kayak text editor, Bang. ya benar, text editor. Defaultnya itu. Oh, Nah, tapi kebanyakan kan karena kayak apa? Kalau nano kan masih mending nih, ini aneh nih. Masih ya. nggak terlalu berat gitu. Nah, kalau di tempat di yang nggak ada GUI-nya itu kebanyakan film gitu. Nah, ini cara membuat file misalkan ya kita ini dulu ya. Kita ada di kalau kita di nih, oh kita lupa nih kita lagi ada di posisi mana nih gitu ya. Ya. Nah, namanya PWD. Berarti kita ada di Directory Season di bawah folder home. Ya, ini posisi kita Ya. saat ini. Nah, nah di posisi season itu ada apa aja? Kita pakai gunain ls list. Nah, ada desktop, dokumen, download musik. Nah, untuk berpindah directory atau folder kayak gini, pakai cd, artinya change directory. Sama di Windows juga sama, cd juga change directory. cd, ini sama aja kan kita ngetik kayak download itu kan kelamaan. Ya udah Ya. dow tab gitu. Nah, ls ada apa lagi? Oh, kosong. Gitu. Kalau ini udah kepenuhan, clear, hapus. Nah, oh ya, nih tipsnya nih. Kan kedepannya itu kita bakal scan mesin banyak gitu kan. Nah, itu Ya. terkadang scrollnya itu dibatasin cuma 100 apa tuh? 100 baris nih kayak gini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 100. Nah, selebihnya kita nggak bisa lagi ngeliat ke atas. Nah, itu di sini preference drop down-nya mana ya? Nah, ini nih story size-nya nih 100 baris. Kita pilih unlimited story. 1000 tuh, Bang. Ya ini 1000 juga masih kurang kalau kamu ini sebenarnya 1000. Nah, ini kan nggak kelihatan bawahnya ya.
Kelihatan nggak bawahnya? Nggak Nggak kan? kelihatan. Ini semua apa ya? Semua jendela bisa digunakan ALT sama spasi. Habis itu M itu move. Tuh tanda M-nya di garis bawain kan. Kalau ganti ukuran R, ketik Alt, pakai spasi R. Ntar kita langsung ini kan. Itu shortcutnya. Ini kan nggak ketahuan. Pencet Alt, gabung bareng. Habis itu jangan dilepas Alt-nya, spasi M, pindahin ke atas. Apply, oke. Nah, itu ya. Nah, Oke, terus Bang. cara bikin folder udah pernah bikin Mkdir tuh, Bang. Bikin file. bikin Folder file tuh. Pakai komen mkdir kalau saya. komen apa? Mkdir spasi nama. Ya itu kita ini aja mkdir itu berarti mkdir, artinya buat directory gitu. Kita harus apa ya? Nah, ini kalau mau kembali ke posisi awal bisa gini, titik 2 gini. Kalau hafal langsung sebutin aja ininya. Nama ininya apa? Nama direktorinya. Misalkan saya mau ini udah ada ya aplikasi ya. Ini ada nih aplikasi. Ya. Terus misalkan di komen cd nah ada 3 cara bikinnya. Pertama kita buat dulu aplikasinya, buka dulu editornya, habis itu bikin tulisannya, programnya, habis itu save atau langsung bikin namanya. Nih cara pertama ya. Ya. Saya terserah mau pilih Vim atau pilih Nano, terserah. Saya sih lebih merekomendasikannya Vim, soalnya kayak di router atau apa kebanyakan pakai Vim. Vim Ya. atau V ya. Nih, Vim buka. Nah, ini ada tulisannya. Nah, untuk edit nih udah ada nih nanya nih. Untuk ketik pencet I. Insert artinya tuh, pencet I dulu, tombol I. Nah, baru ketik. Ini contoh. Nah, kalau udah pencet escape. Tombol escape tahu kan? Tahu. Ya, yang di ESC ya. Habis itu kan udah seperti ini. Ya. Ini kita edit udah nggak bisa ketik. Ya. Ya, kalau udah kita escape.
Nah, habis itu pencet tanda shift titik 2 W ini. Nama filenya apa? Contoh 1. Nah, misalkan contoh 1 .txt. Nah, kita lihat nih contoh 1 ada nggak di sini? Tuh, ada kan contoh 1. Ya. Nah, habis itu keluarnya kan tadi udah di save. Tanda kutip lagi. Ya. Q kecil. Tanda seru. Tuh. Atau cara kedua. Vim. Contoh 2.txt. Ini nah, tinggal save dah, kita save. Escape. Tuh, udah tulisan Written udah di save berarti ya. Q ls. Nah, ini contoh 2 nih. Nah, di sini tuh kan ada spasi. Nah, dalam pembuatan file itu nggak boleh ada spasi. Kalau mau tambahin spasi itu ya harus menyertakan kutip kayak ini. Coba kita coba ya. Nah, ini nah itu dia langsung contoh 2. Nah, karena tadi kita udah kasih nama ya udah WQ tanda seru, artinya tulis keluar. Nah, udah ada contoh 2 ya. Nah, atau namanya touch juga bisa. Touch contoh 3. Nah, dia otomatis nih udah ada nih. Tuh, contoh 3. Kayak gitu. Nah, untuk nampilin berkasnya itu bisa pakai, kalau emang nggak mau itu ada cat nama file. Ya.
Nah, kalau kayak gini salah nih berarti nih. Nah, spasi itu diartiin inian slash di inian slash. Oh iya, belum ada isinya ya. Oh, udah langsung tampilin. Atau pakai film lagi. Film contoh 2.txt nampil. Atau udah itu doang sih untuk hari ini. Ntar Jumat palingnya kita coba buat ini lebih perdalam lagi ininya penggunaan teks Oke, Bang. editornya. Ya itu doang sih. Ya. Saya sih juga baru tahu tuh cara tab otomatis gitu biar kita nggak capek-capek ngetik. Saya kemarin diajari baru sampai MV sama Sama siapa? MV. Oh, MV itu ya ini untuk MV itu kan move ya, dia itu bisa mindahin, bisa cut, makanya hati-hati di kali Linux. Bukan di kali Linux aja, di Linux itu, jadi harus hati-hati untuk copy paste-nya. Pertama itu pastiin direktorinya bener nggak gitu, nama filenya bener nggak gitu. Kalau misalkan nama filenya satu karakter aja berubah, udah nggak ini, udah gagal, bisa jadi data kita ketimpa nih gitu, bisa jadi ketimpa ya. Ntar terus saya bikin modulnya dah ininya dah ya. Nah, kembali lagi ke VirtualBox. Import kompresit. Oh, ada maunya ya. Nah, langsung aja. Nah, kita namain mesinnya bebas Bweb ya, Bweb.
Nah, terus bebas di mana aja. Gimana kemarin ya? Nah, kita pilih inian. Terus ini pilih Linux. Pilih aja Debian. Nah, ini tempat ini ya, tempat apa namanya? Tempat nanti kita mau naruh apa virtual harddisknya. Nah, ini karena dia udah ada berkas harddisk virtualnya, kita pilih aja tambahin. Saya masih di tempat downloadan, compressed. Oh, banyak banget. Pilih yang ini, open. Nah, baru. Berarti nanti ukuran kali Linux-nya jadi 60 GB ya, Bang? Enggak, kali Linux mah tetap ini kan ada nih ukuran virtual, ukuran sebenarnya cuma 5 GB doang. Oh. Nah, ini kali Linux itu yang kemarin dibikin kan 61 GB. Fisiknya cuma 10 GB doang. Ya. Yang kemarin. Nah, kan udah Oh. bebok. Habis itu buat ya. Nah, habis itu udah kita jalanin. Enaknya mesin gitu. Nggak perlu di iniin. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Bang. Nah, ini ditunggu aja sambil berjalan. Nah, biasanya saya habis install kali Linux, saya download namanya Angry App Scanner. Angry App Scanner. Nah, di kali Linux yang terbaru, udah mentok ya. Itu udah langsung ada iniannya. Cepet banget. Phone Hub. Nah, itu ntar kita nah di sini nih.
langsung. Nah, ntar ini juga sama kayak HTB, ntar dia mesin-mesin kayak gini. Semua orang boleh apa? Naruh mesinnya. Dan Itu ini aman, Bang. kenapa? Itu aman. Ya pasti bakal ini sih insya Allah nggak bakal kebaca ini, nggak bakal kebaca apa aplikasi berbahaya. Soalnya ini kan ini sama kayak tadi apa mesin langsung. Di web. Mesin. Oh. Kecuali Jadi yang itu di itu. web versi lainnya gitu tuh, Bang. Ya, nah ini sama kayak HTB sama. Oh, jadi semacam modulnya untuk berlatih pen testing gitu, Bang. Ya. Nah, tapi kalau di Oh, web kan itu khusus web base. website. Ya. Memang kita tujuan web itu cuma kita tahu dasar-dasar teknik-teknik hacking gitu. Kalau udah HTB kan udah tujuannya supaya kita bisa langsung jadi super user. Langsung gitu. Itu gimana caranya supaya kita jadi super user. Tuh. Nah, TB. Nah, biasanya saya kalau di ini suka download ini Angry Birds Skinner. Nah, karena kita kali ini Nook itu base-nya Debian, pilih dep paket dep. Nah, ya, dari kemana tuh downloadannya? Wah, memori RAM-nya. Oh, lokasinya. Nah, ini nih. Udah jadi ya kan? Langsung udah start.
Oke, install dulu kayaknya. Ini passwordnya B sama bak ya. Berarti harus belum. Ini nanti metodenya pakai yang apa, Bang? Metodenya enter. Ini saya juga lebih lagi nyari-nyari yang enak ya. Kalau instalasi sih lebih enak pakai langsung. Tapi kalau misalkan langsung, maksudnya langsung mesin Ya. begini ya. Kalau instalasi, tapi kalau apa pengerjaan sih lebih enak langsung install di ini, install di Kali Linux di webnya. Betul. Dan ini saya perlu diinstal dulu dah. Apa ini? Oh, mau ya? Oh, pantesan. Kepencet FN-nya. FN numlock perlu FN numlock. Nah, tadi mohon maaf ya kepencet ininya numlocknya saya nggak tahu. Jadi lebih enak ini langsung Ya. penginstalan. Nggak kelihatan nih, Bang. Nggak kelihatan share screen-nya. Share screen-nya nggak kelihatan.
Kayaknya dicabut, Bang. Tuh, share screen ke sini. Kelihatan nggak sekarang? Kelihatan, Bang. Nah, ini tadi langsung ini aja apa application ini di web star. Nah, dari ulang lagi ya, dari ulang nih. Cek. Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan, Bang. Kelihatan. Nah, ini kan di web star, ini nggak bisa dipencet nih. Double klik apa enter? Oh, enter. Langsung aja. Ntar di virtualbox di ini aja, di tampilannya, terus disesuaikan dengan ininya. Kalau di saya nih kelebihan banget nih tampilannya. Lihat ini, start, Enter. enter. Nggak bisa double klik. Nah, ini langsung aja di Itu harus online ya, Bang? mana? Itu Ini di webnya. Iya. enggak. Oh. Kan ini udah localhost dia. Itu dia otomatis localhost tuh. Dia otomatis Oh. localhost tuh, udah localhost. Gitu. Tanpa kita internet juga bisa. Nah, login. Oke, Bang. Nah ya, kemarin kan kita gagal di inian ya. Di mana? Salah. Kita coba SQL ya. Kemarin kan kita di sini gagal. Wah, di sini udah bisa. Jadi nggak perlu lagi repot-repot ini. Nah, dari sini tinggal ini aja. Kita butuh apa aplikasinya? Nmap. Kayaknya Nmap udah disediain deh. Aduh, ntar dulu. Memlock saya kepencet lagi. Ya, kok ini kepencet ya? Ini kayaknya inian saya kepencet nih.
angka 3. Nah, jadi error. Mana ntar coba aja ya install ininya, terus numerik apa flatnya error apa enggak. Di sini sih saya error. Terus kita nyari sampai kita nggak dapat error. Nah, nih di sini udah ada apa cara-caranya. Kegedean ya? Iya. Di web. Ini fitur-fiturnya sih. Nah, kita coba ya HTML injection. Nah, di sini udah ada ininya. Kalau kamu ngerti apa HTML, ya benar. Itu ketahuan di sininya. Nah, injection, nih pertama kita dalam mencari kerentanan, cari yang bisa dimasukin. Yang saya maksud itu cari halaman atau apapun yang kita bisa memasukkan sesuatu gitu. Contoh kayak halaman login, ya kan? Terus halaman search. Misalkan ada di sini ada apa? Search URL, ya kan?
Terus habis itu Ya. halaman komen. Biasanya kan ada kan komen kan? Silakan komen di Ada. situ. Nah, itu. Nah, sekarang HTML injection. HTML injection itu terjadi karena tidak divalidasinya sintak atau query HTML. Kan query HTML itu tonton ya. Normalnya kan misalkan sun season. Season. Ya. Wait, Bang. Ininya ketukar-tukar. Nah, welcome sun season misalkan. Nah, bisa nggak kita iniin? Saya pakai inian jadi ini nih. Ini tombolnya jadi error. Keyboardnya, Bang. Dia keyboardnya jadi berantakan. Pakai internal atau yang eksternal itu, Bang? Yang itu keyboard biasanya. Laptop atau komputer ini, Bang? Kenapa? Laptop atau komputer ini? Komputer. Laptop, laptop, Oh. laptop. Emang gitu terkadang kali apa? Linux itu terkadang begitu. Terus ini saya nyari karakter H-nya mana nih? Masih. Mau ngetik apa tuh, Bang? Itu tanda karakter ini kan. Karakter apa namanya? Nah, Tanda kutip. Ya, bismillahirrahmanirrahim.
Aduh, bikin coba kita pindah ke inian ya. Kemana? Ya. Udah ya, untuk saat ini kita coba dulu web yang ini ya. SAMPP. Oke, Bang. Tapi kalau untuk install lebih mudah yang tadi, yang ntar kalau misalkan pakai web-based, install dulu SAMPP-nya. Ya. Nah, habis itu baru udah Tadi nggak tuh bisa. yang Angry IP scanner itu untuk mencari keretanan ya, Bang? Bukan, dia nge-scan IP-nya, IP si ini nih, si mesin. Jadi dia itu semua yang di-scan di situ masuk. Ini contoh nih ya. Kalau ini enak ada iniannya. Nah, ini kan IP-nya 10.02.15 ya kan. Nah, ini kita harus rubah kalau mau enak seperti ini aja sih nggak apa-apa. Kalau mau enak yaitu di sini diganti ke
Mesin pengaturan. Ini kelihatan nggak yang ini nih pengaturan saya? Kelihatan nggak? Put. Kelihatan, Bang. Udah. Dan Bang. Nah, ini. Nah, file yang tadi apa aplikasi yang tadi tuh Ya. ini adanya di root. Oh, kayaknya saya nggak kuat buka dua mesin. Kalau kita fokus ke
Ini Put. Ya. Nah, ini ya kalau kan udah dijalanin sampai pi-nya, ya ntar lebih jelasnya coba searching lagi, nyalain aja Apache Ya. sama MySQL ya, terus habis itu Apache sama. MySQL. Jadi Oh uh, ya. sampai kontrol itu kita nggak perlu lagi, ini dia semua dijadiin satu, Apache, MySQL, Valgila, Mercury, Tomcat. Nah, MySQL. Nah, kita jalanin aja Apache sama MySQL-nya aja. Terus ini perhatiin, ini kan BWeb ya. Tulisannya BWeb nih kalau yang web Ya. base ya. Ya. Di browsernya jangan sampai salah ketik. Localhost sesuai dengan yang tadi. Yang tadi mana tadi ya? BWapp. Nah, jangan sampai salah ininya. Nah, dari sini aja dah. Dari sini udah penuh. Nah, ini perlu kita bikin version 4, version 5. Nah, ini belum dipakai. Udah. Nah, SQL injection itu terjadi karena kerentanan karena validasi kode HTML yang tidak divalidasi. Contohnya nih H1, misalkan ayam. /1. Nah, ini jadi ayam goreng. Dan ini lebih parah lagi kan. Ya. Padahal digorengnya enggak ya, tapi ini semuanya diinin ayam goreng, dia gedein. Betul. Kalau kayak gini yang remeh banget ya kayak gini. Cuma nampilin gini. Iya bang. Nah, itu kalau misalkan kita fungsinya HTML injection itu supaya kita ini ada HTML injection. Nah, di HTML injection itu ada tambahan lagi JavaScript. Coba kita bisa masukin JavaScript enggak? Ya, ntar kalau misalkan di bak banti kayak gini script, misalkan alat bak. Wah, nggak bisa ternyata. Tuh.
Coba kita kutip. Nah, ini namanya pilot nih. Tuh bisa ayam, tuh muncul kan tulisan ayam. Nah, ini namanya Betul, Bang. XXS cross apa ya, saya lupa deh. XXS cross set scripting. Nah, itu namanya cross set scripting. Nah, kalau dia muncul terus ayam tulisan ayam, setiap kita akses ke sini tulisan ayam terus, nah itu kan namanya storage, kesimpan di ini, tersimpan di database-nya. Nah, berarti ini bisa kan nih HTML injection XXS gitu jadi satu. Jadi walaupun di refresh tetap ada terus ya, Bang? Ya, itu kalau yang storage. Nah, coba ya. Coba. Nah, ini kalau kita refresh. Tuh. Padahal kita nggak masukin apa-apa ya. Kita cuma nge-refresh doang nih. Tuh nambah. Nah, sama kalau misalkan kita kayak ini karena low ya, karena low berarti apa? Ayam. Ini artinya gini nih. Alert tampilkan jendela pop up yang tuliskan ayam. Bisa nggak nih? Oh, nggak bisa. Nah, ternyata nggak bisa. Nah, tuh berlanjut lagi. Namanya itu apa? Get. Ada namanya get, ada namanya post. Tahu nggak bedanya get sama post? Enggak, Bang. Nggak. Nah, perhatiin URL. Sun season. Inputannya masuk ke sini ya. Ini get. Ya. Kalau post, nggak ada. Tuh, jadi kalau get itu dia nampil di URL. Tapi kalau post dia nggak nampil. Gitu. Nah, kan tadi saya udah bilang kita ke get ya. Nah, di sini. Tadi kan saya udah bilang injeksi itu bisa di URL. Kita coba. Karena ini get ya. Tadi apa? H1 ya. Ya. Udah, ini aja nih. Kita bikin H1. H1 tuh berarti header 1 kita jadiin tulisan sun itu header 1 paling besar. Itu hasilnya sun. Kalau kita nggak input di mana? Di kolom ini ya. Kita input dari sini. Tuh. Ya. Itu Terus skripnya tahu dari mana, Bang? gimana maksudnya?
Maksudnya untuk uji coba itu kan beda-beda Bang. Itu komennya bukunya atau mungkin webnya untuk foto Bang? Kenapa kurang jelas? Itu kan ada perintah H1. Kalau di HTML kan H1 itu untuk ukuran font. Ya, itu kita tahunya bisa diinjek itu tahu dari mana Bang? Atau diuji coba sendiri-sendiri? Diuji coba. Diuji coba ke sini. Oh, ini ada ini nih, ada apa form nih. Kita coba. Biasanya kalau form itu kita coba query SQL injection. Tanda kutip misalkan. Dia nampilin error enggak gitu. Oh, dia enggak ini nih enggak nampilin error gitu. Berarti enggak ada. Oh, coba pas ini misalkan kita lagi daftar. Oh, kita lagi daftar. Kita kasih inian deh. Nama kita, headernya. Kita mau tahu nih, nama kita berhasil jadi besar nggak pas daftar? Oh, jadi besar. Nah, berarti ada HTML injection. Kita coba. Kalau HTML injection ada nggak XXS? Gitu. Soalnya ini termasuk mengganggu juga loh XXS ini. Coba misalkan muncul ini terus gitu kan, kita lagi browsing muncul ini lagi, kita harus oke terus gitu. Itu hasilnya keluar di bawah tulisan Go itu ya Bang? Yang mana? Oh iya, Yang ini kan tadi yang H1. H1 ya. Nah, kalau Ya. misalkan tadi yang ini skripnya, jadi nampil di atas dulu pop up. Sisanya goreng di sini. Tuh. Nah, ini gimana kalau get-nya itu kita jadiin medium. Udah medium ya. Bisa enggak H1? Nggak mau. Di sini nih. Nah, nggak mau. Nah, kita bisa cari tahu kenapa sih dia nggak mau. Nah, pilih ini. Mana ya? Biasanya itu ketahuan. Daftar bak ya.
Kalau dari situ bisa nggak bang? Dari mana? Dari Itu sini. dari inspect berarti ya? Open source. Nah, kalau kita dari inspect elemen, khawatirnya apa namanya? Hanya berlaku di kita doang, nggak berlaku nggak kekirim ke server. Itu ngerti nggak? Kan banyak tuh ada film bisa nge-hack Facebook padahal dia ngedit cuma di inspect elemen gitu doang. Ya. Ya. Oh ya. Nggak mau. Coba kita. Nah, nah ini berarti udah ditingkatin lagi. Ya kalau kayak gini, tuh ini semua karakter jadi ini aneh apa namanya? Nggak terbaca HTML ya kalau yang medium. Nah kita bisa lihat nih apa aja yang diblok. Mana ya? Nah, mana nih? Oh, satu. Oh, kita harus. Ini kamu udah nyoba belum? Belum ya?
Belum, Bang. Oh, nggak nyoba install di ituan aja. Install di Kali Linuxnya mau nyoba. Kan download yang 1 giga itu gagal terus, Bang. Masih saya coba berkali-kali. Oh, nggak usah download ininya aja yang mana? 14 MB itu. Ya, langsung di Kali Linuxnya ya. Installnya biasa berarti, Bang. Kayak aplikasi normal di Windows berarti ya. Nggak, beda. Coba nyalain dulu aja. Bentar, bentar. Lalu... Oh, yang kemarin kedetek virus itu ya, Bang? Iya. Oh iya. Nah, ini tahap keduanya. Ini kita harus ngerubah karakternya, karakter si apa? H1 ini. Ya. Oh, kelamaan. Mana tadi ya? Oh. Oke, ada yang error nih. Tolong. Udah di-download belum? Ini baru ke SourceForge dulu, langsung ke Linux. Oh, langsung download dari Linux.
Nah, kalau header itu harus ada ininya ya. Tutupnya ya. Nah, wow. Nah, di sini klik kanan, terus lihat sumber halaman. Terus tadi kan welcome. Kita paste. Nah, Ya. di sini dirubah ternyata dan LT, dan H1 dan GT ini berubah. Gitu. Nah, lebih enak pakai Burp Suite. Pakai Burp Suite lebih enak. Tapi Burp Suite-nya adanya di sini. Ini berarti tinggal di unzip aja, Bang. Ini Yang sudah mana? selesai download. Yang di web yang 14 MB. Coba share screen. Oke. Ya di